Saya akan bacakan air mata polisi. Jadi polisi itu ternyata punya air mata ya. Saya pikir polisi biasanya cuma main tempeleng aja, main nyalahin orang, maksa orang keluar duit biar salah terus. Nah, ini tulisan saya yang sudah tersebar sampai kemana-mana. Saat mengumumkan perihal syahidnya 6 mujahid muda dari FPI. Jadi kalau jamaah tahu, itu yang ngumumin, yang ngasih konferensi pers itu sebenarnya mau nangis. Karena kebetulan ada sahabat saya itu adalah kenal dengan anak beliau. Kasihan papa tuh sebenarnya tahu benar ini jahat, tapi papa diwajibkan untuk mimpin konferensi pers. Yang pasti bukan Kapolda ya. Kalau Kapolda kan manusia yang paling hebat, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Ya, nanti dia dicekek malaikat maut. Jamaah yang belum kenal saya, nama saya Alfian Tanjung. Saya ini adalah orang yang ada secara intens lebih dari 20 tahun di Angkatan Darat. Saya narasumber resmi di Kopassus. Saya narasumber resmi di Dewan Tanas, Dewan Ketahanan Nasional. Saya narasumber resmi di Kesbangprop dan Kesbangda se-Indonesia. Saya narasumber resmi di seluruh Pemda se-Indonesia. Bisa dibayangkan, jangan dilihat saya sedang membanggakan diri. Narasumber negara aja masuk penjara, berarti PKI-nya gawat apa gawat? Narasumber negara aja masuk penjara, kira-kira PKI-nya ada atau tidak? Jelas Pak, ini udah jelas. Makanya saya bilang, drill comeback PKI. Nah, tadi Bapak bertanya bagaimana perlakuannya. Karena Bapak nanya, ini ceritanya jadi seru ini Pak. Jadi ada yang lucu, ada yang mengharukan. Waktu saya pertama ditahan tanggal 30 Mei 2017, itu hari keempat bulan Ramadan. Hasil penyidikan yang dilakukan dengan cara sangat memalukan, menjijikkan dan sangat tidak pantas itu, saya dibohongi karena saya diundang sebagai saksi. Di situ saja saya lihat, ini memang udah permainan sinetron ini. Jadi jam 2 malam saya dimasukkan ke sel persis yang ditempatkan Habib Rizik hari ini. Sel itu. Waktu saya masuk itu dikawal oleh pasukan bersenjata. Saya dalam hati saya, emangnya saya ngapain nih? Punya pengikut enggak? Emang siapa sini yang jadi pengikut Alfian Tanjung? Enggak ada kan? Enggak ada. Kalau Habib Rizik pasti ada yang ngacung tangan. Mengikut enggak. Orang rantau lagi, bukan orang Jawa. Apa saya nggak punya apa-apa pokoknya. Jadi ketika saya masuk tahanan itu, orang yang pada tidur bangun semua. Siapa ini? Alfian Tanjung. Wah, udah saya ditaruh. Udah besok kita kerjanya ngobrol, cerita. Oh, yang korupsi sekian triliun, yang membunuh ya. Dimasukin tempat-tempat tuh yang saya terusin deh, direkam ini. Bukan rahasia, cuma nggak enak aja. Jadi saya yang masuk dalam ya udah jadi ini, jadi ya temen di dalam itu ya kita ya sudah. Saya nggak mau ceritakan di dalamnya, dalam artian bukan rahasia juga bukan dosa, tapi mungkin ya satu-satu ya. 56 hari kemudian saya dibawa ke Medaeng. Medaeng itu sebuah pusat rutan yang ada di Surabaya. Sampai di sana semua orang nggak boleh ada yang negur saya. Waduh, biasa bercanda ya Pak, biasa gojekan, biasa apa. Padahal yang namanya rutan Medaeng itu dikirimi 2000 Quran karena ada saya. Dikirimi 20 bal kurma karena orang mau ngirim buat saya. Jadi kurmanya diambil, sarungnya diambil, dan berbagai kiriman yang diambil. Orangnya tidak boleh berkemana-mana. Waduh, saya bilang. Ya, tapi saya mau jujur saja. Saya harus sampaikan apresiasi saya dengan pengurus Muhammadiyah Ranting, namanya Ranting Wage. Itu pengurus ranting di Muhammadiyah yang ada di sekitar rutan Medaeng itu, saya satu pun gak ada yang kenal Pak. Orang saya di aktivitas saya di Jakarta, dan saya kan bukan tokoh yang luas. Apa sih yang kenal saya? Ustadz, minta maaf Ustadz, kami terlambat datang nengok. Tahu nggak? Dia kasih 2 minggu lagi datang lagi. Wah, udah mulai sumringah karena sudah kenal kan. Ustadz, kita datang lagi. Tuh banyak yang pengen ikut. Pas mau pulang pamit, Ustadz sabar ya, kita tahu kok Ustadz nggak salah.
Maaf ya Ustadz, ini ada titipan, ada 20 juta. Kenapa saya sebut angka itu? Inilah umat tidak akan pernah mau bilang susah untuk membantu orang yang berjihad di jalan Allah. Itu untuk 6 syuhada itu, kalau feeling saya itu kalau diakumulasi total itu mungkin lebih dari 6 sampai 10 miliar. Itu terserah pengaturannya. Cuman saya kecewanya itu beberapa nomor rekening itu dihack oleh aparat. Saya kecewa, memang PKI betul. Orang udah mati, udah dibunuh, buat nyumbang pun dimatiin itu rekeningnya. Terlaluan. Nah, kalau ditanyakan tentang perjalanan saya cukupkan saja. Akhirnya saya dibawa ke Makobrimob. Di Makobrimob itu, ya ini lucu ini, saya itu jadi imam musola. Bukan karena hebat, nggak ada lagi. Nah, imam musola, musolanya besar, ini kalah, lebih besar lagi. Ini masjid ya, itu musola tapi lebih besar dari ini. Jadi anak-anak Makobrimob itu banyak yang sholat. Nah, kadang-kadang, ayo sekarang kita mohon berkenan Ustadz Alfian Tanjung berikan tausiah. 3 kali saya ngisi tausiah. Jadi anak-anak itu kalau di dalam itu benar-benar curhat sama saya tentang kehidupannya, kehidupan keluarganya, dan juga dia sangat kesel dengan orang-orang Cina. Cina ini jahat gitu kan. Beneran ini mereka pada curhat sama Ustadz gitu kan. Tahun 2017, 2018 itu lebaran itu 15 Mei, tanggal 15 Juni. Bisa tidak jamaah membayangkan, saya dapat surat kepastian yang dibuat-buat oleh Mahkamah Agung untuk dinyatakan mempunyai keputusan tetap divonis total 4 tahun. Padahal dari Makobrimob ke rumah saya itu nggak sampai 2 jam. 4 hari mau lebaran, saya dibawa ke Makobrimob, ke Porong. Sampai beberapa perwira-perwira di Makobrimob itu, saya kalau ada yang seperti, saya janji mau baca tulisan saya, air mata polisi. Mau denger nggak? Ya, saya baca ini supaya nanti ini gara-gara bapak nih, bapak top nanyanya bagus pak. Iya, biar apa namanya ya? Saya akan bacakan air mata polisi. Jadi polisi itu ternyata punya air mata ya. Saya pikir polisi biasanya cuma main tempeleng aja, main nyalahin orang, maksa orang keluar duit biar salah terus. Nah, ini tulisan saya yang sudah tersebar sampai kemana-mana. Kadang-kadang saya dikirimin balik dan dirobah-robah, tapi saya nggak mau bantah karena saya lihat isinya secara ini tetap. Sabar ya, mudah-mudahan ketemunya nggak terlalu sulit. Karena saya selama ini saya selalu buat tulisan, ibu-ibu, bapak-bapak, astagfirullahaladzim, air mata polisi mana ya? Kalau ada yang punya dapat kiriman boleh kasih ke saya karena nyebarnya luas itu. Air mata polisi. Nah ini dia. Dengarkan ya. Ini tulisan saya. Kalau ada yang nanya macam-macam memang tulisan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Air mata polisi. Sewaktu penulis ditahan di Polda Jatim tahun 2017 sekitar zuhur menjelang asar, datanglah seorang perwira Polri menemui penulis. Dia berkata, Ustadz Alfian, maafkan saya, tidak bisa bantu apa-apa dengan nada berat dan mata berkaca-kaca. Wajahnya ditutup dengan sapu tangan yang besar, hanya sorot mata nanar. Setelah berbincang sekitar 5 menit, beliau pamit, jaga kesehatan ya Pak Ustadz. Penulis tidak kenal beliau. Yang kedua, saat mengumumkan perihal syahidnya 6 mujahid muda dari FPI. Jadi kalau jamaah tahu, itu yang ngumumin, yang ngasih konferensi pers itu sebenarnya mau nangis. Karena kebetulan ada sahabat saya itu adalah kenal dengan anak beliau. Kasihan Bapak itu sebenarnya tahu benar ini jahat, tapi Bapak diwajibkan untuk mimpin konferensi pers. Yang pasti bukan Kapolda ya. Kalau Kapolda kan manusia yang paling hebat, nggak ada yang bisa ngalahin dia. Ya, nanti dia dicekek malaikat maut. Silakan antum simak ketika salah satu perwira yang memberikan pernyataan tersebut terdengar suaranya tersekat berat karena Anda paham apa yang sebenarnya terjadi.
Air mata polisi banyak tertumpah. Jiwa Korsa Bayangkara mereka sesungguhnya sangat kuat dan lembut. Ada apa sebenarnya? Banyak variasi, banyak tangan yang terakumulasi. Pembasmian misi Islam dan ekstensi Islam Indonesia. Mereka menerapkan cara silih tangan dan berlindung pada upaya penegakan hukum suka-suka dan semau boleh. Lalu apa sikap kita? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, intensifkan hubungan dengan Quran dan Sunnah, baca biografi Rasulullah dan para sahabat, para mujahid sepanjang sejarah. Air mata itu akan terus mengalir, Pak, karena Anda jauh lebih banyak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejarah akan membuktikan. Saya ceritakan saya sampai di Makobrimob. Kemudian saya diberangkatkan ke Porong. Ini kalau yang keluar nambah saya berhenti. Ini udah lebih dari 7 orang nih yang diri. Saya nggak suka ada majelis tuh diri. Kan tadi saya udah janji soal waktu. Itu nggak tertib majelis ya. Sekali lagi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang diri keluar, udah saya tutup. Itu namanya nggak beradab, nggak boleh begitu. Ya. Jam 2 pagi saya dipaksa berangkat ke Porong. Saya diinapkan dulu di Polda Jatim. Sampai menjelang pagi, menjelang jam 10. Ketika saya sampai di Lapas Porong, itu saya dijemput oleh 58 pasukan bersenjata mesin. Saya yang merasa sebagai narasumber negara, saya bilang, saya ini apa dibikin lagi gitu. Pakai mobil barakuda. Wow, pokoknya akhirnya orang yang sedang kunjungan, yang sedang besuk, kan di Porong itu daya tampungnya hampir menembus angka 3.000 sampai 5.000-an. Itu sampai orang besuk hari itu tuh bubar gara-gara datang rombongan pengantar saya. Wah, stasiun TV. Tahu nggak jamaah? Setelah selesai duduk, saya dibawa masuk ke tempat pemeriksaan untuk sebelum masuk dikasih tempat itu. Polisi-polisi yang bersenjata itu ditaruh senjatanya, dia masuk, tahu nggak? Minta selfie foto bareng saya. Saya bilang, lu tadi kenapa? Ustadz, sebenarnya kami menangis dari tadi, kami nggak kuat. Karena kami tahu justru Ustadz ini patriot Indonesia. Ustadz ini tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi saya sangat, jadi bilang, dasar lu, gue nggak enak sama orang banyak, emang gue maling apa? Iya, bayangin saya orang baik-baik kayak begini dibuat seorang saya aparat, bukan teroris, bukan ngebunuh, enggak. Kalau diterusin banyak, Pak, belum yang lucu-lucu sama yang seru-seru, Pak. Satu lagi mungkin sebagai penutup, saya itu ditahan di Porong. Saya memang melihat, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Saya baru 4 hari dalam penjara itu, datang orang namanya Haji Fulan, saya nggak sebut namanya, kasihan, dia masih ditahan masalahnya. Datang dia, orangnya laki-laki tapi pantatnya gede. Saya ngeri juga nih, jangan-jangan LGBT. Wow, saya bilang, Ustadz Alfian ya. Ya Pak, ada apa Pak? Saya ini udah nonton video Ustadz 2 tahun lalu. Ustadz masuk sini. Pokoknya Ustadz selama di sini jangan pikirin makan. Jadi dia punya kantin banyak, kantin besar. Jadi setiap jam makan tuh, terutama makan malam, saya dikirimin lengkap dari yang buahnya, dagingnya, sayurnya, kacang. Orang-orang mau makan nasi pakai batu-batu. Saya bukan minta diistimewakan, tapi dia bilang, pokoknya benar-benar Pak. Saya selama 15 bulan di Porong itu nggak pernah absen sehari pun. Itu saya bilang kalau saya hitung itu, saya ekivalenkan dengan uang, itu mungkin di atas 10 sampai 15 juta itu dia biaya saya makan. Nah saya hitung buahnya, sayurnya, kacang hijaunya lengkap. Saya bilang saya ini kayak kepala kalapas ini. Di penjara tiap hari datangin terus gitu ya. Jadi bapak sih yang nanya, jadi yang harus berterima kasih sama bapak itu karena nanya pengalaman ya. Yang jelas bukan bermaksud saya bermewah atau bergembira, saya nggak pengen masuk lagi, nggak. Cuman saya mau cerita, hati-hati yang beriman ada di mana-mana. Mari kita berdoa, semoga doa pagi ini diijabah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua menjadi bagian daripada kemenangan Islam, hidup mulia atau mati syahid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin, sejak tadi waktu kami berselang kurang lebih 2 jam ini, kami duduk bersimpuh dengan tekunnya. Jadikan ini bagian daripada amal jihad kami di hari ini. Berikan pada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan semua yang hadir pada hari ini, maupun yang tidak hadir tapi ingin hadir tapi belum bisa hadir. Berikan kepada mereka semuanya ya Allah hidayah-Mu. Berikan mereka semuanya ma'unah-Mu, inayah-Mu, taufik-Mu ya Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, pagi ini kami mohon padamu, berikanlah kesabaran kepada 6 orang yang telah syahid, terutama buat ayah ibu dan keluarga mereka. Berikan kepada mereka keberanian untuk menuntut sang pembunuh, otak-otak yang merencanakan agar ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya, karena mereka telah merancang sebuah makar gaya PKI. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada seluruh umat Islam dan ulama-ulama yang mereka juga terancam dengan kriminalisasi. Kami mohon padamu ya Rahman, jadikanlah rumah-rumah kami diisi oleh anak-anak yang soleh dan solihat, yang tertib ibadahnya, yang rajin baca Qur'annya, yang baik akhlaknya, dan senantiasa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan tetangga-tetangganya. Mudahkan kami ya Allah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan rezeki yang halal melimpah dan berkesesuaian dengan kebutuhan yang kami butuhkan. Ya Rahman, jadikan majlis seperti ini menjadi majlis yang rutin, yang terus berkibar dengan semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalaulah ada acara ini, para petugas dan aparat yang mencatat dan merekam-rekam, berikan kepada mereka itu hidayah-Mu ya Allah, agar mereka juga mengerti bahwa mereka nanti pun akan mati, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Engkau ya Allah Rabbul Alamin. Kami bermohon padamu ya Allah, berikanlah kesabaran buat anak-anak kami, teman-teman kami, ponakan kami yang ada di Gaza. Mereka yang telah puluhan tahun mendapatkan penderitaan berat atas interning camp dari Israel. Berikan kepada kaum muslimin yang ada di India, di Rohingya, di Myanmar, di Patani, di Yala, di Uighur, di Xinjiang, dan di Kashmir, serta dimanapun ya Allah. Mereka jauh lebih berat penderitaan daripada kami. Mereka penuh dengan darah dan air mata, bombardemen dan hancurnya harta benda dan rumah-rumah. Kami tidak ingin itu terjadi di negeri ini ya Allah. Kami mohonkan kembalikan ruhul jihad yang pernah dikomandani oleh Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo. Jawa itu adalah barisan pejuang Islam ya Allah. Tanah Jawa adalah tanah Islam ya Allah. Kembalikan Jawa ini secara umum, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, seluruh pulau Jawa. Kembalikan kembali para ulama dan pejihad yang siap membela agamamu ya Allah. Allahumma alfi baina qulubina wa asri zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Di penghujung akhir doa kami, jadikanlah hati kami cenderung padamu ya Allah, dan semakin mencintai Rasulmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami di sini menjadi orang-orang yang saling mencintai, bagaikan muhajirin dan ansor, dan tumbuhkan seluruh masyarakat dan jamaah di sini ya Allah ruhul jihad, agar tidak ada takutnya kalau agama diganggu, kalau Islam diganggu, kalau masjid diganggu, kalau ulama-ulamanya diganggu, maka kami semua akan siap berkhidmat sampai tetes darah yang penghabisan. Ya Rahman ya Rabbul Alamin, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakkara, laka rohaba, laka mitwa'a, laka mukhbita ilaika awaha muniba.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana dulu, ada beberapa kalimat dari saya. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada omongan, ungkapan saya yang kurang berkenan, ibu-ibu dulu deh, ibu-ibu nggak ada yang sakit hati dengan saya kan? Nah, ibu doakan saya ya bu. Ibu-ibu sukanya saya masuk penjara lagi atau ada di luar? Ibu-ibu, bapak buru-buru aja. Ulang lagi bu ya. Bapak-bapak nih maunya ikut-ikutan. Ntar dulu. Ini yang penting ibu-ibu dah. Ibu-ibu itu ibu saya. Bu, ibu-ibu sukanya saya di dalam apa di luar? Alhamdulillah, doa ini bu, biar saya terus istiqomah dan terus belajar, karena saya tidak sanggup lagi memahami rencana jahat mereka. Ini kalau boleh dibilang, kalau dalam ilmu penyakit saya baru nyeritain ujung dikit doang nih. Selebihnya kita mendekat kepada Allah. Buat bapak-bapak semua yang laki-laki, siap berjihad di jalan Allah? Siap. Pertama, subuhnya di masjid. Itu dulu, perikin dulu nih masjid penuh. Ajak teman-teman lo ya, yang seumuran ya. Kalau sekarang ada 25, besok 50, penuh kan terus. Karena kalau masjid-masjidnya sudah penuh, sholatnya tertib, nah tinggal nanti tiap subuh gantian. Besok kamu kultum, besok kamu kultum, begitu. Ya jangan manggil ustadz-ustadz yang ya susah ngubungin, nunggu sebulan lagi. Tiap hari ada gantian. Nanti sekali-kali panggil Ustadz Alfian. Kalau manggil saya kira-kira kapan lagi bu? 10 tahun lagi cukup bu? Pak? 10 tahun lagi manggil saya lagi nggak, kalau masih hidup gitu kan ya. Bulan depan siapa ya. Jadi buat bapak-bapak juga saya tanya, apakah bapak-bapak ada yang tersinggung atau tidak terima dengan ceramah saya? Saya mohon maaf, mungkin karena gaya bahasa saya bukan tutur bahasa, saya mungkin tutur bahasa yang anak rantau. Itu saja yang bisa disampaikan. Kalaulah ada kata yang kurang berkenan, tak ku maksudkan menyuka dan menyakiti hatimu. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kelalaian kita hari ini akan jadi beban berat buat generasi di belakang kita. Kita jaga kampung kita jaga masjid kita, dan kita akan pertaruhkan nyawa kita bagi siapa yang mengganggu agama kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.